Tambah satu pemain lagi, Exco PSSI bocorkan proses naturalisasi. Hey kid. Shin Tae-yong terlihat penuh senyum karena seorang pemain keturunan dengan posisi penyerang siap dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Kehadiran pemain ini diharapkan bisa membuat lini serang tim semakin tajam. Seperti yang sudah terbukti sebelumnya, program naturalisasi memang memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, terutama dengan prestasi yang berhasil mereka raih setelah kehadiran para pemain naturalisasi. Salah satu pencapaian terbaru yang dicapai timnas Indonesia adalah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong bahkan berhasil menunjukkan performa impresif dengan menahan imbang tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia pada dua laga awal. Program naturalisasi tampaknya terus dilanjutkan oleh PSSI, dengan saat ini sedang memproses Miss Hilges dan Eleanor Reijenders, yang dijadwalkan akan mengambil sumpah WNI pada tanggal 3 Oktober tahun 2024 di Belanda. Namun, kabar menggembirakan bagi timnas Indonesia tampaknya belum berhenti di situ. Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan sedikit bocoran tentang kemungkinan adanya pemain tambahan baru yang akan dinaturalisasi. Saat berbicara dalam podcast bersama Hamka Hamzah, Arya mengungkapkan bahwa PSSI sedang dalam proses membahas beberapa pemain keturunan lain, meski ia tidak menyebutkan siapa saja yang sedang diproses. Salah satu pemain yang dikabarkan siap dinaturalisasi adalah Miliano Jonathans, winger berusia 20 tahun yang saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem. Miliano mengonfirmasi bahwa ia pernah dihubungi oleh PSSI beberapa waktu lalu. Ia juga merasa terhormat jika diberi kesempatan untuk membela timnas Indonesia, namun mengaku masih perlu berdiskusi dengan keluarganya sebelum mengambil keputusan final. Miliano Jonathans memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Pada musim ini, ia menjadi pemain kunci di Vitesse Arnhem, dengan mencatatkan 3 gol dan 1 assist dalam 7 pertandingan Eerste Divisie tahun 2024 sampai tahun 2025. Jika bergabung dengan timnas Indonesia, kehadiran Miliano bisa menjadi tambahan penting di lini serang, terutama sebagai winger kiri yang memiliki kaki kidal, posisi yang belum diisi di bawah asuhan Shin Tae-yong. Milian Jimenez, gelandang keturunan Indonesia versatil yang cocok dengan strategi Shin Tae-yong. Di Liga Denmark, terdapat 2 pemain keturunan Indonesia yang tengah berlaga. Salah satu nama yang familiar adalah Kevin Dix, yang kini bermain untuk FC Copenhagen. Namun, selain Dix, ada juga Milian Jimenez, pemain berdarah Indonesia yang tampil di kompetisi tertinggi Liga Denmark, Superliga. Milian baru saja bergabung dengan klub raksasa Aalborg BK pada tanggal 2 Juli tahun 2024. Meskipun baru bergabung, Milian yang berposisi sebagai gelandang sentral dan bisa bermain sebagai fullback kiri, sudah mencatatkan 8 penampilan di Superliga. Berdasarkan berbagai sumber, Milian memiliki darah campuran Indonesia dan Kolombia, dengan kelahiran di Nijmegen, Belanda, pada tanggal 13 Januari tahun 2003. Kakek dan nenek dari pihak ibunya berasal dari Bogor dan Madiun, yang menjadi sumber darah Indonesianya. Sebelum merumput di Denmark, Milian memulai karirnya di VV Union Youth pada tanggal 1 Juli tahun 2011. Kemudian, ia bergabung dengan akademi ternama PSV di Belanda, di mana ia bermain hingga tim U21. Ia juga satu angkatan dengan Delina Arts, pemain berdarah Indonesia lainnya. Menariknya, Milian berada di bawah agensi yang sama dengan gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Milian dikenal sebagai pemain yang fleksibel, berbeda dengan Kevin Dix yang lebih banyak bermain sebagai bek. Milian bisa ditempatkan di berbagai posisi, mulai dari gelandang pengatur serangan, pemain jangkar, hingga fullback kiri. Gaya bermainnya yang agresif terbukti dari koleksi 3 kartu kuning dari 8 pertandingan. Selama membela PSV, ia mencetak 12 gol dan 19 assist. Meskipun di Aalborg, dari 10 pertandingan, ia belum mencetak gol maupun assist. Media Vietnam nilai Indonesia bakal sulit menang lawan Bahrain. Hey kid. Media Vietnam menyoroti peluang timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain pada laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pertandingan ini akan digelar pada tanggal 10 Oktober dan disusul dengan laga tandang melawan China pada tanggal 15 Oktober. Timnas Indonesia memiliki kenangan buruk melawan Bahrain, di mana mereka pernah kalah telak 10-0, yang menjadi kekalahan terbesar dalam sejarah skuad Garuda. Namun, di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia kini tampil dengan wajah yang berbeda. Banyak pihak yang optimis bahwa Indonesia bisa membalas kekalahan tersebut. Hal ini karena Timnas Indonesia saat ini diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi dengan pengalaman bermain di Eropa. Diperkirakan, ketika melawan Bahrain nanti, skuad Garuda akan diperkuat oleh Miss Hilges dan Eliano Reijender. Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan dapat menjadi faktor penentu dalam memperkuat pertahanan dan serangan Indonesia. Namun, media Vietnam tetap pesimis tentang peluang kemenangan Indonesia. Menurut Soha, kehadiran pemain naturalisasi tidak serta-merta menjamin Indonesia dapat mengalahkan Bahrain. Mereka menyoroti performa impresif Bahrain di babak kualifikasi kedua, di mana Bahrain meraih 11 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat kedua di grup H, di bawah Uni Emirat Arab. Selain itu, Bahrain juga menunjukkan penampilan gemilang di Piala Asia 2023 dengan memuncaki grup E, meskipun akhirnya tersingkir oleh Jepang di babak knockout. Media tersebut juga menyoroti perbedaan ranking FIFA antara kedua tim, di mana Bahrain berada di peringkat 81 dunia, jauh di atas Indonesia yang tertinggal 53 peringkat. Soha memperkirakan bahwa Bahrain kemungkinan besar mengincar posisi ketiga atau keempat di grup C untuk melaju ke babak kualifikasi selanjutnya. Meski pemain Indonesia ingin membalas kekalahan 10-0 dan menjaga asa untuk melaju di kualifikasi Piala Dunia, jika Bahrain bermain dengan kekuatan penuh, timnas Indonesia diperkirakan akan menghadapi banyak kesulitan. Media Italia puji JIZ setelah bawa Venezia menang perdana di Serie A. Media Italia, Tutto Venezia Sport, memberikan pujian tinggi kepada bintang timnas Indonesia, JIZ, setelah ia membantu Venezia meraih kemenangan perdana di Liga Italia. Dalam laga melawan Genoa, J dianggap bermain tanpa celah. Venezia berhasil meraih kemenangan pertama mereka musim ini dengan skor 2-0 atas Genoa di pekan kelima Liga Italia. Pertandingan berlangsung di Pierluigi Penzo Stadium, Venice, Italia, pada Sabtu malam, tanggal 21 September. 2 gol tanpa balas untuk Ilagunari, dicetak oleh Gianluca Busio dan Joel Pojanpalo. Dengan hasil ini, Venezia naik ke peringkat 14 klasemen sementara dengan total 4 poin. Dalam pertandingan tersebut, JIZ menerima penilaian yang cukup tinggi dari Tutto Venezia Sport, dengan skor 6,5. Media Italia tersebut menilai bahwa J tampil baik sepanjang laga dan berkontribusi dalam menjaga clean sheet untuk Ilagunari. Tidak ada masalah bagi pemain Indonesia yang mengelola pertandingan dengan percaya diri dan memberikan hasil akhir yang sempurna, tulis Tutto Venezia Sport. Namun, penampilan JIZ juga didukung oleh dua rekan setimnya di lini belakang, Michael Svoboda dan Antonio Candela, yang menunjukkan performa solid meskipun sempat melakukan beberapa kesalahan. Secara keseluruhan, hasil ini menjadi awal yang positif bagi Venezia di Liga Italia.